Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di sini kelompok 14 nih akan mengadakan bincang-bincang tentang tahap-tahap intervensi yang pernah kami lakukan di kegiatan PBL sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke bincang-bincangnya nih, terlebih dahulu kami mau memperkenalkan diri dulu ya. Nah, perkenalkan nama saya Wardah, kemudian ada Nana. Halo Nak. Halo Warda. Kemudian ada Erlin. Hai Erlin. Halo Warda. Dan yang terakhir ada Amalda. Hai Amalda. Halo Warda. Oke, jadi kami di sini ya, kelompok 14 yang akan menjelaskan nih tentang tahap-tahap intervensi dari kelompok kami. Mungkin untuk tahap pertama nih kepada Erlin boleh ya? Boleh ya bantu jelaskan kita ngapain aja di tahap satu ini? Baik, pada tahap satu ini ada analisis komunitas. Jadi pada tahap ini tim itu melakukan pengumpulan data. Jadi tim mendata duluan rumah mana yang sesuai dengan kriteria, seperti rumah yang memiliki remaja atau balita. Adapun metode yang tim gunakan yaitu door to door dengan jumlah keluarga ada 50 keluarga dengan total responden itu ada 197 orang. Jadi begitu untuk tahap pertamanya. Oke, jadi di tahap pertama ini kami melakukan pengumpulan data gitu teman, datang ke rumah-rumah warga seperti itu. Nah, adapun untuk langkah kedua gimana nak? Setelah kita pull data kita ngapain aja untuk tahap keduanya nak? Oke Wardah, untuk tahapan kedua itu ada penilaian kebutuhan dan analisis masalah. Nah, pada tahapan ini dilihat dari hasil musyawarah tingkat komunitas 1 atau MTK 1. Tujuan dari kegiatan MTK 1 ini bertujuan untuk menentukan prioritas masalah. Dari hasil MTK 1 ditemukan 3 prioritas masalah. Yang pertama ada sampah, yang kedua ada penyakit diare, dan yang ketiga ada penyakit hipertensi. Untuk metode yang digunakan dalam kegiatan MTK 1 itu menggunakan metode MCUA. Dan dari hasil kegiatan MTK 1 tersebut, masyarakat memilih untuk diselesaikan masalah hipertensi karena masyarakat desa menganggap bahwa sebagian besar dari masyarakat mengalami hipertensi, Wardah. Oke, jadi hasil dari tahap kedua ini kita tahu nih bahwa masalah kelompok kita adalah hipertensi gitu ya. Oke, setelah itu kita ngapain sih di tahap ketiganya, Amalda? Apa aja gitu yang kita lakuin? Oke, Wardah. Jadi untuk tahap ketiga ini adalah penetapan tujuan dan hasil program. Nah, pada tahap ini, tim melakukan puldat kedua nih untuk menggali informasi terkait faktor penyebab kejadian hipertensi di Desa Pemurus RT 003A. Nah, hasil dari puldat ini didapatkan bahwa faktor penyebab penyakit hipertensi di desa tersebut terdapat dari segi manusia, metode, dan ekonomi. Lalu, dari beberapa faktor risiko tersebut, tim berdiskusi bersama dengan dosen pembimbing dalam menentukan beberapa alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan. Dan selanjutnya kami juga mengadakan FGD dengan mengundang tokoh dan aparat desa untuk mendiskusikan alternatif pemecahan masalah yang telah ditentukan tadi, Warda, seperti itu. Oke, jadi di tahap ketiga ini kita juga melakukan full dat lagi gitu ya, ternyata untuk faktor risiko. Oke, setelah kita full dat kedua lagi, ada tahap keempat. Nah, tahap keempatnya di situ kita ngapain, Erlin? Baik, pada tahap keempat ini ada pembuatan desain untuk program intervensi. Jadi pada tahap ini kita melakukan musyawarah tingkat komunitas yang kedua dengan tujuan pelaksanaannya itu penentuan prioritas alternatif pemecahan masalah terkait dengan hipertensi. Hasil yang didapatkan itu ada 3. Yang pertama, penyuluhan terkait penyakit hipertensi. Yang kedua ada senam rutin, serta adanya kader hipertensi untuk melakukan pengecekan rutin tekanan darah. Nah, hal ini itu sejalan dengan rancangan program Posbindu yang ada di Desa Pemurus, yaitu melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan terkait dengan penyakit hipertensi. Jadi begitu, Warda. Oke, jadi lumayan banyak ya kita melibatkan masyarakat di sini dengan melakukan MTK, FGD, dan MTK 2 lagi nih. Nah, untuk tahap kelimanya kita ngapain, Nak? Baik Wardah, untuk tahapan kelima yaitu perencanaan dan pelaksanaan program. Nah, pada awalnya kegiatan intervensi PBL 2 itu ingin dilaksanakan secara offline. Namun karena terhalang pandemi COVID-19, maka kegiatan PBL 2 diselenggarakan secara daring atau online dari rumah masing-masing. Untuk tahapan perencanaan, tim melakukan pengorganisasian dengan pembagian tugas seperti pembuatan media buklet, video senam, serta video penjelasan hipertensi.
dan pembuatan kuesioner pre dan post test. Untuk tahapan pelaksanaan sendiri, tim membuat grup WhatsApp. Selanjutnya, tim juga memberikan pre-test kepada masyarakat dan membagikan materi tentang hipertensi dalam bentuk buklet, video penjelasan hipertensi, dan video senam. Dan mengingat saat intervensi ini terjadi saat pandemi, maka ditambahkan mengenai COVID-19. Dan terakhir, tim juga memberikan post-test kepada masyarakat yang ada di grup WhatsApp tersebut, Wardah. Jadi sayang banget ya, padahal di kegiatan sebelumnya tuh kita udah ngerencanain bahwa di kegiatan kita tuh bakalan langsung kita implementasikan ke masyarakat gitu. Cuman karena pandemi kita beralih ke online gitu ya. Nah, mungkin untuk tahap terakhirnya nih, setelah semua kegiatannya dilaksanakan, apa sih yang kita lakukan, Amalda, untuk tahap ke-6? Nah, tahap ke-6 ini, kita melakukan perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Pada modif ini, tim melakukan pre-test dan post-test secara online dengan menggunakan Google Form. Namun, ada beberapa kendala nih, teman-teman. Kadang nggak ada jaringan di desanya, kadang kitanya juga dicuekin, kemudian sasarannya juga kurang paham dalam menggunakan Google Form, sehingga tim meminta bantuan anaknya untuk membantu orang tuanya, walaupun anaknya ini juga kadang-kadang slow respon. Tapi, alhamdulillah, monefnya dapat berjalan dengan lancar sampai akhir. Seperti itu, Arda. Oke, jadi di tengah masa pandemi ini harus online, ternyata kendalanya itu tadi ya, kayak respon masyarakatnya ini amat sangat penting gitu. Oke, berarti dengan penjelasan dari teman-teman semua nih udah lengkap ya tahap-tahapan intervensi yang telah kami lakukan. Nah, mungkin jika ada salah kata ataupun salah ucap, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 14 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ajukin kalian langsung on mic. Jadi pas aku nyampe hai itu langsung disahuti. Oke. Lagi yang mau disampaikan? Makasih loh udah dari semester 3. Jadi gue sekarang berarti udah selesai. 7 menit 3 detik.